Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan kali ini juga saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan pelaksanaan tawaf di Baitullah, karena kemarin saya sudah buatkan videonya, hanya saja yang kemarin itu tata cara tawaf di Baitullah sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua materi, ya, tapi masih berkaitan dengan pelaksanaan tawaf di Baitullah. Sebelum saya mulai, saya berharap Bapak Ibu supaya bisa mempersiapkan alat tulisnya, baik itu buku maupun pulpennya, untuk bisa mencatatnya. Baik, yang pertama yaitu syarat sahnya tawaf di Baitullah. Yang dimaksud dengan syarat sahnya tawaf itu adalah amalan yang harus dikerjakan ketika tawaf di Baitullah, tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu saja dari syarat sahnya tawaf, maka tawafnya itu tidak sah. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja ya syarat sahnya tawaf itu? Syarat sahnya tawaf yang pertama, niat karena Allah. Nah, prakteknya niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan tawaf karena Allah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, suci dari najis. Penjelasannya, pada saat seseorang akan melaksanakan tawaf di Baitullah, dia harus suci badannya, suci juga pakaiannya. Itu ya, penjelasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, harus punya wudhu. Nah, umpama pada saat melaksanakan tawaf itu batal, maka dia harus berwudu kembali. Jadi itu merupakan syarat sahnya tawaf. Yang keempat yaitu suci dari hadas besar. Nah, penjelasannya, seseorang yang akan tawaf di Baitullah tidak boleh dalam keadaan junub, tidak boleh dalam keadaan haid, tidak boleh dalam keadaan nifas. Nah, kemudian yang kelima yaitu supaya menutup aurat. Nah, untuk wanita saya jelaskan sedikit ya. Pakaiannya itu ya harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali yang terlihat wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun pakaiannya ya tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang. Ya, berarti harus tadi ya tebal, tidak boleh nerawang, dan juga harus longgar, tidak boleh ketat. Ya, untuk wanita. Ya. Kemudian yang keenam, pada saat melaksanakan tawafnya itu berada di dalam Masjidil Haram. Yang ketujuh, ya, pada saat memulai tawaf dimulai dari Hajar Aswad, kemudian berakhir di Hajar Aswad. Ya, jadi dimulainya dari Hajar Aswad, kemudian terakhir di Hajar Aswad. Nah, kemudian yang kedelapan, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Berarti ingat ya, muternya itu loh, ya muternya itu nih untuk sebagai tanda untuk laki-laki kain ihramnya. Kain ihramnya itu supaya menutupi pundak yang kiri, karena Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Kita mengitarinya tuh, ya posisi Ka'bahnya itu ada di sebelah kiri, ya. Nah, kemudian yang kesembilan, pada saat melaksanakan tawaf itu, ya harus di luar bangunan Ka'bah, tidak boleh masuk ke area Ka'bahnya. Contoh, misalnya seseorang ingin tawaf, tapi dia melintasnya masuk ke Hijr Ismail.
Nah, itu tidak sah. Jadi harus di luar bangunan Ka'bah. Selanjutnya, yang ke-10, ya, orang yang tawaf di Baitullah itu harus mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tidak boleh kurang, tidak boleh juga lebih dari 7 putaran. Kemudian yang ke-11, barang siapa yang ragu-ragu untuk hitungan mengelilingi tawafnya, maka sebagai acuannya adalah hitungan yang terkecil. Contoh, umpama seseorang itu di dalam melaksanakan tawaf di Baitullah itu, kemudian dia lupa. Yang diingat dia itu, apakah saya sudah 3 atau sudah 4? Mana yang harus diambil, mana yang harus dipilih? Yaitu hitungan terkecil yang 3 berarti. Itu sebagai acuannya. Ya, kalau dalam keadaan lupa. Yang ke-12, mualah. Mualah di sini artinya tidak memisahkan antara putaran 1 dengan putaran berikutnya dengan pekerjaan selain tawaf dalam waktu yang lama tanpa ada udzur. Jika ada udzur, contohnya misalnya sholat wajib berjamaah, kemudian karena ingin pipis, ya, karena ingin ke toilet, ya, BAB umpamanya, atau mungkin karena kecapean, sehingga dia berhenti sebentar. Nah, seperti itu, ya, masih diperbolehkan. Ya, dan putaran yang sudah dikerjakan, ya, tetap dihitung. Nah, itu yang namanya mualah. Nah, 12 yang disebutkan ini merupakan, ya, syarat sahnya tawaf di Baitullah. Apabila ke-12 ini tidak bisa dilaksanakan, maka tidak sah tawafnya. Itu ya. Jadi, silahkan Bapak Ibu supaya dipahami ke-12 apa yang saya jelaskan ini. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu amalan sunnah dalam tawaf. Ya, jadi terkadang Bapak Ibu kan ya mungkin bingung, ya, ada amalan-amalan di dalam melaksanakan tawaf itu apakah wajib, apakah hanya sunnah. Khawatir umpama tidak melaksanakan, tawafnya tidak sah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya jelaskan, ya, yaitu amalan sunnah dalam tawaf. Maksudnya tawaf di Baitullah. Amalan sunnah dalam tawaf adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk diamalkan ketika tawaf di Baitullah. Barang siapa yang mengerjakannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa dan tawafnya itu tetap sah. Itu ya. Itu yang namanya amalan sunnah di dalam melaksanakan tawaf. Adapun amalan sunnah dalam tawaf itu terdiri dari 1, ya, 1 ittiba. Bagi laki-laki, yaitu meletakkan bagian tengah pakaian ihramnya di bawah bahu yang kanan. Sedangkan kedua ujung kain ihramnya itu diletakkan di atas bahu kiri, sehingga bahu kiri tertutup dan bahu kanannya terbuka. Ini untuk pakaian ihram laki-laki. Nah, ini hukumnya sunnah. Apabila lupa, namanya orang kan barangkali lupa, tetap sah tawafnya. Jelas ya? Tidak usah khawatir. Tetap sah tawafnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, sunnahnya itu adalah mencium atau mengusap atau isyarah, ya, ke Hajar Aswad sambil membaca takbir. Nah, itu termasuk sunnah. Ya, saya ulangi, yang kedua, mencium atau mengusap atau isyarah pada Hajar Aswad sambil membaca takbir. Itu masuknya atau hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, berjalan cepat. Ini kita bicara tawafnya pada saat tawaf umroh ya. Berjalan cepat. Karena kalau tawaf sunnah ini tidak berlaku. Nah, pada saat tawaf, yaitu berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Nah, berjalan cepat ini sunahnya adalah untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita cukup berjalan biasa saja pada semua putaran. Nah, berjalan cepat ini disunahkan hanya ketika tawaf kudum. Ya, pertama kali datang, biasanya tawaf kudum ini ya, dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan haji ifrad. Karena umumnya haji ifrad ini ya umumnya dilaksanakan oleh warga Mekah dan sekitarnya. Ya. Nah, kemudian ya, untuk ya, tawaf ifadah, tawaf wada, dan juga tawaf sunnah, ya, itu tidak disunahkan berjalan cepat. Jadi, untuk jalan cepat ini, saya ulangi, saya jelaskan lagi, hanya untuk laki-laki. Ya, berjalan cepat, ya, lari-lari kecil. Ya. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan hanya untuk tawaf umroh, kemudian pada saat tawaf kudum. Selain itu sunahnya ya berjalan biasa saja, ya baik laki maupun perempuan. Contoh misalnya pada saat tawaf wada berjalannya biasa saja. Tawaf sunnah atau tawaf ifadah pada saat haji juga sama ya. 7 putarannya itu semuanya berjalan biasa saja. Dan untuk yang baru pertama kali umroh ya, itu kan mungkin belum memahami ya. Kemudian di dalam rombongannya kok tidak ada yang lari-lari. Nah, di sini saya jelaskan umumnya karena rombongan itu kan khawatir sesat, khawatir terpisah dengan rombongannya, ya dibolehkan umpama tidak lari-lari kecil atau jalan cepat untuk laki-lakinya. Karena ini merupakan sunnah saja, ya. Kemudian yang keempat, dzikir dan doa di dalam tawaf. Ya, itu merupakan sunnah. Kalau dikerjakan berarti menambah pahala. Selanjutnya yang kelima, pada saat tawaf di Baitullah, sunahnya laki-laki pada saat mengelilingi Ka'bah itu baiknya mendekati Ka'bah, jangan malah menjauhi Ka'bah. Itu sunahnya, ya. Sedangkan bagi wanita disunahkan menjauh dari Ka'bah dan juga menjauhi rombongan orang laki-laki, menjauhi berdesak-desakan. Itu untuk wanita. Kemudian yang keenam. Yang keenam, disunahkan mengusap atau isyarah untuk rukun Yaman sambil membaca takbir. Ya, jadi pada saat tawaf, kemudian sampai di rukun Yaman, kalau bisa mengusap rukun Yaman. Kalau tidak bisa, silahkan isyarah. Ya, dengan membaca takbir Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar boleh, atau Bismillahi wallahu Akbar boleh. Ya, sunahnya itu seperti itu. Berarti karena mudah, kan mudah. Ya, silahkan kalau tidak bisa mengusap, angkat tangannya, kemudian ucapkan Bismillahi wallahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya, pada saat sampai tadi apa? Rukun Yaman. Sambil zikirnya diganti dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang sampai ke Hajar Aswad. Ya, kemarin sudah Abah jelaskan. Kemudian yang ketujuh ya, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah melaksanakan tawaf. Ya. Jadi itu merupakan sunnah. Apabila tidak bisa sholat 2 rakaat setelah tawafnya itu tidak bisa sholat di belakang makom Ibrahim, boleh pindah tempat karena mungkin berdesak-desakan atau penuh. Tapi sunahnya atau baiknya yaitu di situ di
belakang makom Ibrahim. Tuh ya. Baik itu untuk wanita maupun laki-laki. Kemudian yang ke-8 sunahnya yaitu membaca wattakhidu min maqami Ibrahima musholla. Yaitu pada saat setelah tawaf di Baitullah kemudian menuju ya, berjalan menuju ke belakang makom Ibrahim. Sebelum sholat 2 rakaat di situ sunahnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidu min maqami Ibrahima musholla. Itu sunahnya. Kemudian yang ke-9, yaitu pada saat melaksanakan sholat 2 rakaatnya di belakang makam Ibrahim, sunahnya rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Kafirun. Kemudian pada saat rakaat kedua, sunahnya membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas atau biasa umumnya orang kenalnya kulhu ya. Seperti itu sunahnya ya. Selanjutnya yang ke-10, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim ya, setelah selesai sebelum pergi ke tempat sa'i, maka sunahnya yaitu kembali mengusap Hajar Aswad ya. Itu sunahnya seperti itu sebagaimana Nabi melaksanakan hal seperti itu. Hanya saja saat ini ya insya Allah sulit untuk dilakukan. Nah, kalau memang sekiranya sulit boleh tidak dilakukan, tuh ya. Karena ini merupakan sunahnya. Kemudian yang ke-11 yaitu minum air zam-zam setelah sholat sunah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi yang namanya minum air zam-zam pada saat setelah tawaf, kemudian tadi melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam. Nah, minum air zam-zamnya ini hukumnya sunnah. Andaikan umpamanya saya khawatir kebelet pipis kalau minum, saya tidak ingin minum, umpamanya boleh. Tapi alangkah baiknya minum. Karena apa? Ya, karena ini merupakan sunahnya. Kalau sunnah kan tadi akan mendapatkan tambahan pahala. Ya. Selanjutnya yang ke-12, yaitu pada saat melaksanakan tawaf di Baitullah, umpama bisa ya, dan berkesempatan untuk berdoa di multazam, nah itu merupakan amalan sunnah. Masuknya sunnah. Ya. Dan letak multazam ini Bapak Ibu, letaknya yaitu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Hanya saja insya Allah saat ini sulit untuk diamalkan. Karena ya tadi lokasinya sangat padat, berdesakan, rebutan ke situ. Tuh ya. Hanya saja ini saya jelaskan sesuai dengan hadis-hadis yang sudah dikaji. Jadi itu merupakan amalan sunnah. Kalau sekiranya pada saat tawaf bisa berdoa di multazam. Baik Bapak Ibu, apa yang tadi saya jelaskan ini ya, semua itu ya agar Bapak Ibu menambah keilmuannya, khususnya bagi Bapak Ibu yang bercita-cita ingin melaksanakan ibadah umroh maupun Bapak Ibu yang bercita-cita ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, dengan penjelasan-penjelasan dari Abah ini sehingga Bapak Ibu bisa ya membeda-bedakan, ya bisa memilah-milah mana yang wajib, mana yang sunnah, dan juga apa saja syaratnya agar sah dalam ibadahnya. Baik itu ibadah hajinya, umpamanya, atau ibadah umrohnya. Dan mengenai tawaf di Baitullah ini merupakan rukun. Ya, rukun itu adalah suatu amalan yang bila ditinggalkan, maka ya kalau orang itu umpama haji, maka hajinya itu gugur atau tidak sah. Begitu juga dengan orang yang umroh. Kalau dia tidak bisa melaksanakan tawaf di Baitullah, maka tidak sah umrohnya. Tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Apabila video-video Abah ini bermanfaat, Abah mengingatkan, silahkan mensubscribe. Ada tulisan subscribe, tapi cukup sekali saja. Jangan diulangi. Karena kalau diulangi, maka sama dengan tidak
subscribe. Tuh ya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh, sudah cukup biayanya, ya, mungkin masih bingung kemana saya harus mendaftar. Nah, di sini ya, Abah tekankan lagi. Apabila Bapak Ibu sudah senang, ya, sudah senang dan bisa menerima ilmu yang Abah berikan, kemudian gerentes hati kecilnya tuh ingin dibimbing sama Abah, agar bisa maksimal ibadahnya, agar bisa terlaksana ibadahnya dengan baik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak perlu ragu-ragu. Silahkan berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Itu ya. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah silahkan hubungi admin Abah, yaitu Ibu Nur. Tanyakan cara mendaftarnya. Tidak perlu ragu-ragu karena jauh. Contoh misalnya karena saya ada di Lampung, saya ada di Jawa Timur, bagaimana Abah? Saya ingin dibimbing tapi kan saya jauh. Yang mendaftar ini Bapak Ibu, ya, bukan hanya dari Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan juga sudah ada yang mendaftar. Ya, bahkan kemarin bulan Januari itu terjauh itu dari Papua. Ya, dari Papua datang ke sini mendaftar. Abah tanya, kenapa? Bukannya di daerah sana juga ada? Ada, Bah. Tapi saya kepengen dibimbing Abah. Ya, saya ingin ibadahnya itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Tolong bimbing saya, Abah. Nah, mumpung Abah dan istri, insya Allah di bulan Oktober ini ingin langsung turun tangan. Ya, bukan hanya mengajar, tapi juga langsung membersamai Bapak Ibu berangkat ke Mekah Madinah. Ibadahnya dibimbing langsung. Nah, ini silahkan dimanfaatkan. Mumpung Abahnya ada waktu longgar, sehat. Tuh ya. Karena apa? Kami berdua, saya dan istri dan juga keluarga mendedikasikan diri kami ini untuk kelancaran ibadah, khususnya orang-orang yang ingin ibadah ke Tanah Suci, baik itu haji maupun ibadah umroh. Tidak perlu ragu-ragu karena jauh. Nanti kan akan dibimbing caranya bagaimana. Kemarin itu ada ya bahkan yang menitipkan orang tuanya, ya laki-laki usia 70 tahun, ya, bulan November insya Allah, ya tempo hari itu, usianya 78 tahun. Dia tinggalnya di Blitar. Nah, kemudian anaknya yang dari luar negeri itu, dari Hong Kong, insya Allah, apa dari mana itu, menitipkan ke Abah. Semua berjalan lancar, Bapak Ibu. Tadi ya, kalau Allah itu sudah mengkodar seseorang itu untuk menjadi tamunya Allah, dan Bapak Ibu ternyata ada gerentes ingin dibimbing sama Abah Jojo, laksanakan mendaftar. Ya, berprasangka yang baik kepada Allah. Nah, di sini saya tegaskan lagi, ya, mumpung Abahnya sehat, mumpung Abahnya mau langsung membimbing ke sana, ya, mumpung sehat, mumpung waktu longgar dan lain sebagainya, silahkan dimanfaatkan. Tuh ya. Karena apa? Karena kami ini berharap dengan adanya membimbing langsung, baik itu ya mengajari manasiknya, kemudian praktek ibadahnya dan sebagainya, ya, harapan kami adalah agar kebagian pahala dari Allah, agar mendapatkan pahala jariyah. Karena apa? Karena lipatan pahala di Tanah Haram itu berlipat-lipat. Nah, itu harapannya ya tadi karena ingin mendapatkan tadi pahala jariyah dari Allah. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.